Lanjut. Ya. Kaya atau miskin, nasib seseorang sudah ditentukan Tuhan sejak lahir. Gue sangat nggak percaya. Agree dan disagree nih. Gue sih nggak sangat disagree ya. Gue belum belajarin hukum Islam ya, tapi gue sangat disagree. Kayak you made your own fate, you set your own destiny kalau gue. Waktu lahirnya. Iya Perbaiki lu. tetap. Mau lahir, mau semua orang bilang lu didestin untuk miskin, nggak, you set your own destiny, lu bisa kaya. Oke. Kalau gue tipe yang percaya kayak gitu. Oke, lu. Bingung kan lu? Ya di satu sisi gue harus percaya dengan qadar, tapi kayaknya setahu gue di Islam pun ada mekanisme mengubah qadar deh. Ada nggak sih? Oke. Qadar itu Lailatul Qadar itu. Oh beda lagi. Ya kan gue iya, nggak Pak. tahu ya. Istilahnya. Itu bener sih. Qadar itu dari Lailatul Qadar sama takdir, qadar yang tadi itu diambil dari kata yang sama. Oke. Proses penentuan namanya. Jadi ketentuan namanya. Oke, aku sempurnain jawaban bintang ya. Jadi gini, aku setuju sekaligus tidak setuju. Karena pernyataan itu bisa dipakai di dua alam yang berbeda. Oke. Nah, jadi kayak main Uno itu loh. Satu kartu ada flipnya. Padahal gue baru diajarin kan. Jadi ada flipnya. Jadi gini kira-kira. Kalau itu dipakai di ranah ikhtiar, itu salah. Tapi kalau Statement itu salah. dipakai di ranah tawakal itu benar seperti kata bintang tadi. Jadi kita mau pakai di ranah yang mana dulu nih? Ikhtiar atau tawakal? Karena kita nggak bisa mencampurkan kedua itu. Karena ranahnya berbeda. Mulai bingung? Nih aku jawab nih. Lihat ya, ada satu pernyataan nggak bisa dipakai di dua dunia yang berbeda. Misalnya contoh, kalau pernyataan luas adalah panjang dan kali lebar itu benar kalau dalam 2 dimensi. Tapi kalau dalam 3 dimensi maka kita perlu bukan luas tapi volume. Maka ada satu variabel lagi yang berbeda. Nah jadi kata-kata gini, semuanya sudah ditentukan oleh Allah secara tawakal benar, secara keimanan itu harus kita meyakini itu. Tapi ketika kita berikhtiar, maka kita yakin bahwa ikhtiar kita ini akan menghasilkan sesuatu. Maka kita harus berikhtiar yang paling kuat. Nah lebih singkatnya lagi, orang-orang yang yakin rezekinya sudah dijamin oleh Allah akan mencari sebesar-besarnya. Orang yang benar. Contoh. Orang yang benar ya. Tapi kalau orang yang tidak benar Kacau. dan mereka ngerasa takdir sudah diatur, semuanya kayak kerja dikit digaji 500.000, oh ini emang udah takdirnya. Nah, itu salah. Armageddonnya menurut gua. Betul, itu yang nanti akan kita bahas panjang tuh harus. Itu yang kecil. Kalau yang gede dapat duit dari ini, alhamdulillah rezeki. Nah iya. dapat duit dari ganti 90 jadi 92. Nah, alhamdulillah Ini rezeki. sudah takdir. Nah, itu salah tuh. Contoh kayak gini ya. Aku bilang sama Feren datang ke rumahku yuk. Ngapain? Makan. Oh, kapan kok? Oh, hari Kamis jam 4 sore. Misal ya. Dibandingkan sama nih, Feren datang ke rumahku yuk. Ngapain? Makan. Kapan kok? Mungkin Kamis atau mungkin juga Sabtu atau bisa jadi Senin. Tapi bisa jadi bulan ini dan bulan depan. Kira-kira Feren lebih mengharap yang mana? Yang pertama sih yang jelas. Lebih expecting yang pertama dan lebih akan menyiapkan diri untuk yang pertama. Betul kan ya? Kalau orang sudah yakin rezeki Allah itu ada pada dia, maka dia akan berusaha dengan sekeras itu. Kalau benar orangnya. Kan dia Gitu nggak nyiapin pakaian untuk datang ke acara itu, dia nggak atau mungkin juga Sabtu atau bisa jadi Senin. Tapi bisa jadi bulan ini dan bulan depan. Kira-kira Feren lebih mengharap yang mana? Yang pertama sih yang jelas. Lebih expecting yang pertama dan lebih akan menyiapkan diri untuk yang pertama. Betul kan ya? Kalau orang sudah yakin rezeki Allah itu ada pada dia, maka dia akan berusaha dengan sekeras itu. Kalau benar orangnya. Kalau salah, maka pemahaman salah itu akan membuat dia merasa begini, sudah rezeki udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti dia nggak yakin. Nah itu. Oh, itu berarti dia nggak yakin. Nggak ya, yakin. yang kayak Maka gitu dia ya. nggak nyiapin pakaian untuk datang ke acara itu. Dia nggak nyiapin apapun. Dia nggak naik angkot. Dia nggak bikin janji dan segala macam. Lagi-lagi menjadikan ini sebagai tameng, Sebagai tameng. keengganannya dia untuk ini dan itu. Kenapa? Sudah rezeki udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti dia nggak yakin. Nah itu. Oh, itu berarti dia nggak yakin. Nggak ya, yakin. yang kayak Maka gitu dia nggak ya. nyiapin pakaian untuk datang ke acara itu. Dia nggak nyiapin apapun. Dia nggak naik angkot. Dia nggak bikin janji dan segala macam. Mengharap yang mana? Yang pertama sih yang jelas. Lebih expecting yang pertama dan lebih akan menyiapkan diri untuk yang pertama. Betul kan ya? Kalau orang sudah yakin rezeki Allah itu ada pada dia, maka dia akan berusaha dengan sekeras itu. Kalau benar orangnya. Kalau salah, maka pemahaman salah itu akan membuat dia merasa begini, sudah rezeki udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti dia nggak yakin. Nah itu. Oh, itu berarti dia nggak yakin. Nggak ya, yakin. yang kayak Maka gitu dia ya. nggak nyiapin pakaian untuk datang ke acara itu. Dia nggak nyiapin apapun. Dia nggak naik angkot. Dia nggak bikin janji dan segala macam. Lagi-lagi menjadikan
Ini sebagai tameng, Sebagai tameng. keengganannya dia untuk ini dan itu. Kenapa statement itu bahaya banget? Karena most Indonesians pakai itu sebagai tameng. Betul. Makanya itu gua nanti perlu kita bahas sejam atau 2 jam. Wajir. 1 jam banget. 2 episode full itu berarti di sebelumnya week 3. aku pengen kasih satu ini kalau boleh. Aku pengen kasih satu. Lu pernah nonton Sherlock Holmes? Yang mana? Yang Benedict Cumberbatch. Pernah? Judulnya Appointment in Summer Rock. Yang mana tuh? Ada jadi gini ceritanya. Summer Road. Jadi Appointment in Summer Rock cerita begini. Ada orang ceritanya ini cerita fiksi ya. Ada orang kerja di Baghdad. Baghdad tuh salah satu kota dengan pasar terbesar di dunia. Oke. Nah dan dia punya bos dong karena dia kerja di sana. Nah suatu waktu dia itu ketika lagi mau kerja di pasar Baghdad tuh dia kaget karena ketemu malaikat maut. Malaikat maut kaget juga ketemu dia. Jangan tanya dalil ya, ini cerita ya. Iya. Ketika dua sama-sama kaget, lalu kemudian orang ini langsung lari ketemu bosnya. Bos, pinjem kuda yang paling cepat, aku mau kabur. Kenapa? Malaikat mau nyari aku. Dia langsung bawa kuda langsung kabur ke kota namanya Samarra. Samarra ini adalah kota berjarak sekitar 60 km dari Baghdad lah kira-kira. Nanti coba dicek lagi, 45 atau 60 km atau 85 lupa aku. Nah, tiba-tiba setelah itu, malaikat mautnya datang kepada bosnya. Itu anak buahmu kemana? Dia bilang, tadi mau kabur ke Samarra. Tahu nggak kata malaikat maut itu apa? Oh, pantesan aku kaget. Kenapa? Dalam catatanku aku nyabut nyawa dia di Samarra. Oh, pantesan aku kaget. Kenapa? Dalam catatanku aku nyabut nyawa dia di Samarra. Tahu maksud Oh, appointment baru in Samarra. ngerti. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari takdirnya, dia akan sampai ke situ. Itu pemahaman secara tawakal. Tapi ketika dia di sisi ikhtiar tidak bisa begitu. Ketika ikhtiar dia harus ngitung ikhtiarnya. Aku pengen dapat duit 50 juta. Berarti either kamu jualan barang 5.000, 10.000 biji, atau lu jual barang 5 juta 10 biji. Itu make sense. Tapi nggak mungkin kamu bilang aku jualan kacang yang harganya 1.000, keuntungannya 100 per bungkus dan sisakan kepada Allah sisanya. Itu Gue toxic. sabar, gue masih penasaran. Lo ngerti yang kenapa malaikat maut tadi kaget nggak? Ayo lo. Udah mukanya ekspresi. Udah, ya nanti aja selesai ini dijelasin lagi. Intinya dia kaget kenapa Lama. ketemunya di sini. Gue mau ambil nih orang karena catatannya di sana. Samarra. Ternyata dia malaksana. Bener. Jadi malaikat maut ditugasinnya mencabut nyawa orang ini di kota Samarok. Dia ketemunya di sini kan. Di Lah, Baghdad. kok di sini? Harusnya di sini. Hai. Oh dari tadi lu kagak ngerti. Ya Allah. Tuh kan gue tuh Gagal gua. 2 kali loh. Udah gue jelasin nggak ngerti. Si Koi jelasin ngerti. Gue jelasin Bintang Emon jelasin ngerti. Dia nggak suka sama lu. Itu aja. Dia nggak jelas sama gue. Iya gagal sama dia loh. Ya.